Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Polemik Gubernur Bung Firdaus dipilih atau tidak dipilih ya atau ditetapkan oleh pemerintah pusat ini sebenarnya menarik ya. Sebenarnya kita punya relevansi yang cukup besar ya. Sebenarnya kita bisa bicara dari dampak misalnya. Apakah gubernur yang dipilih itu punya dampak besar terhadap kesejahteraan ekonomi atau apa gitu ya di suatu provinsi, atau ternyata gubernur yang dipilih itu mempunyai lebih banyak dampak daripada yang tidak dipilih misalnya Bung Dras ya. Saya kira nih studi-studi yang harus dilakukan oleh LIPI atau BRIN sekarang namanya ya, untuk studi-studi tentang leadership dan problem-problem demokrasi misalnya, atau problem bagaimana partisipasi masyarakat dalam sebuah sistem yang dipilih atau tidak dipilih gitu Bung Firdaus ya, agar ada juga problem juga bagaimana sebuah program dari pemerintah pusat masuk ke daerah dan dia linear gitu ya, dia berjalan sesuai dengan yang dimaksud oleh pusat, tidak bergerak liar karena si pemerintah daerahnya dipilih oleh rakyat, jadi dia suka-suka misalnya begitu ya. Dan ini sekarang saya kira ini topik yang menarik dan bisa jadi sebuah topik yang bisa dalam ya, dan Indonesia atas nama Prabowo juga berujar dia ingin gubernur itu ditetapkan oleh pusat. Tentunya perlu dikaji dulu Pak Prabowo agar ini jelas dampaknya atau kelebihan dan kekurangnya ya, pro kontranya yang perlu kita dibahas. Bung Raus. Kembali mencuat ide agar gubernur itu dipilih oleh presiden, Bung Meldi. Paling tidak ini yang dilontarkan oleh Caimin gitu ya. Salah satu menteri di kabinet Prabowo mengatakan, kalau begitu gubernur dipilih oleh presiden saja. Tetapi kalau kita mau coba gali ke belakang misalnya, ide ini juga sempat dilontarkan oleh Pak SBY ya. Pada waktu itu mengatakan, ya udah gubernur dipilih oleh presiden saja, tidak oleh pemilu langsung oleh rakyat. Dan pada waktu itu mendapatkan tantangan pro dan kontra yang cukup tinggi, Bu Mildi. Pada akhirnya Presiden Pak SBY pada waktu itu menarik ucapannya, gitu ya. Dan begitu juga dengan sekarang begitu. Nah, kalau kita lebih lihat lebih lanjut kira-kira apa hal-hal yang perlu kita jadikan pertimbangan di dalam melihat apakah gubernur itu layak dipilih secara langsung oleh rakyat begitu ya, tidak dipilih oleh presiden misalnya, atau jalan tengahnya gubernur dipilih oleh DPRD, Bu Meldi, seperti era Orde Baru tanda kutip begitu. Dan dalam sisi prinsip, ya tentu kita harus melihat kira-kira apa yang menjadi dasar utamanya. Kalau dalam konteks norma prinsip dasar, kita harus bicara tentang demokratisasi kedaulatan rakyat begitu ya, agar paling tidak pemimpin itu mendapatkan legitimasi kedaulatan yang cukup misalnya. Dan dalam hal ini orang mengatakan kedaulatan atau representasi yang cukup itu dibangun dari pemilihan langsung begitu ya. Jangan sampai nanti DPRD-nya dipilih oleh rakyat, tapi gubernurnya dipilih oleh DPRD atau presiden. Artinya apa? Gubernur akan memiliki dari sisi legitimasinya lebih rendah. Bisa jadi gubernur menjadi subordinasi dari kekuasaan politik begitu ya, begitu. Dan dalam konteks ini saya pikir maka pertanyaannya dipilih secara demokratis di dalam klausul di undang-undang itu seperti apa begitu ya. Dan berikutnya kalau kita lihat juga dalam konteks yang lebih mendasar dari sisi program pembangunan gitu ya. Apakah gubernur yang dipilih oleh oleh presiden itu langsung inline dengan pembangunannya, atau jangan-jangan menjadi keseragaman dalam pembangunan. Karena sekali lagi pada satu sisi kita bicara butuhnya inline dalam pembangunan antara rencana pusat dengan daerah itu sama begitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh menyeragamkan semua konteks pembangunan atau perencanaan gitu. Karena masing-masing daerah itu punya konteks persoalannya berbeda, Bung Meldi. Artinya apa? Butuh pendekatan yang lain begitu. Dan yang agak menarik adalah dalam sisi praktik politik ya, gitu ya, karena akan terbagi dua, antara kekuasaan tentu akan mengatakan kalau gitu gubernur dipilih oleh presiden saja, notabene itu akan memperkuat tangan kekuasaan tanda kutip begitu ya, karena yang memilih ada presiden begitu. Tetapi di sisi lain juga mengatakan kalau begitu kita menjadikan gubernur sebagai tiket gratis atau wildcard, kekuasaan perpanjangan tangan dari seorang presiden begitu. Dan dalam konteks ini mungkin akan muncul perdebatan antara misalnya Gerindra mungkin akan mengamini gitu ya kalau pemilihan gubernur oleh presiden, tetapi di sisi lain mungkin saya lihat Demokrat mengatakan tidak, PDIP juga mengatakan tidak, mungkin yang lain masih menunggu begitu ya. Tapi di sisi ini kita lihat kira-kira bahwa seorang gubernur dipilih oleh presiden atau dipilih oleh langsung rakyat gitu ya, itu akan menimbulkan konsekuensi yang serius atau berdampak sangat besar untuk kepentingan publik terutama di daerah, Bung Edi. Ya, sebenarnya gubernur yang dipilih, Bung Firdaus, ini kan kaderisasi politik secara nasional. Tentunya gubernur juga nanti menjadi portofolio yang penting
dalam tingkat pemilihan presiden, wakil presiden ya, juga posisi-posisi menteri dan segala macam. Artinya kaderisasi politik secara nasional akan terjadi. Tapi di lain pihak sebenarnya kalau kita bicara gubernur gitu ya, supaya pembangunan nasional itu berjalan dengan baik, itu tidak tergantung oleh figurnya sebenarnya. Tergantung dari apa platform atau apa yang disebut dengan cetak birunya pembangunan Bung Firdaus yang sebenarnya bisa ditafsirkan ke tingkat provinsi itu apa yang sesuai dengan kebutuhan provinsi tersebut karena tidak bisa dipukul rata Bung Firdaus ya. Maka dalam konteks pemilihan langsung ini tentunya ada proses yang disebut dengan apakah si gubernurnya sesuai dengan konsumen atau sesuai dengan pemilih di daerahnya dan bisa dia 2 kali gitu untuk menjadi gubernur di situ dan ini penting karena kalau dia dipilih dia bisa dikoreksi oleh rakyat di bawah gitu tentang apa yang dilakukan oleh gubernur tersebut. Nah, ini juga akan menjadikan sebuah wahana pendewasaan demokrasi kita. Kalau kita melihat di luar negeri, misalnya di Amerika tuh gubernur federal itu dipilih Bung Firdaus ya, juga ada di beberapa daerah ya, misalnya di Australia juga dipilih ya. Dan saya kira ekonominya demokrasi dan ekonominya selama ini tidak ada kita melihat sebuah studi bahwa membandingkan antara gubernur dipilih dengan tidak dipilih dan apa pro kontranya, positif negatifnya itu kita belum lihat. Saya kira ini studi yang baik untuk dilakukan ya, terutama untuk negara-negara yang berkembang, negara-negara yang belum maju. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana sebuah rencana pembangunan dilakukan di situ? Nah, untuk kondisi Indonesia sekarang ini kan sebenarnya Indonesia sudah sejak reformasi mengarahkan keterbukaan publik bahwa partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat itu harus menonjol karena itu adalah pesan reformasi. Dalam titik ini Prabowo setback Bung Firdaus, ya pemilihan yang tidak dipilih atau DPRD yang memilih ini adalah setback, seharusnya tidak dilanjutkan, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau kita bicara isu bagaimana keberlanjutan antara rencana pusat dan daerah, kita sudah punya dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional, termasuk juga rencana pembangunan daerah, gitu, termasuk rencana pembangunan menengah, begitu. Dan di dalam konteks teknokratisnya, gitu ya, seperti yang Bu Meli katakan tadi, tidak ada hal yang membuat misalnya tidak inline di sana, begitu. Nah, tinggal dalam konteks perilaku dan budaya politik, begitu ya. Kita lihat bagaimana dominasi dalam tanda kutip misalnya politik partai politik atau kekuasaan itu masih kental begitu. Nah artinya apa? Kalau seorang gubernur itu tidak dipilih oleh rakyat, misalnya, maka kedekatannya dengan publik itu semakin jauh, Bung Eli. Gitu. Dan dalam konteks Indonesia, kepala daerah, ya menurut saya sih dalam konteks itu, maka pentingnya memilih kepala daerah langsung oleh rakyat. Gitu. Artinya apa? Dia juga mendapatkan legitimasi. Dan bisa jadi seorang kepala daerah atau calon yang baik, misalnya, tetapi tidak didukung oleh politik, misalnya, dalam politik yang besar, tapi dia diterima oleh publik, gitu. Dan itu yang saya lihat beberapa kali misalnya kepala daerah yang berangkat dari independen, kemudian tanpa basis politik, tapi punya kinerja, punya ide-ide besar begitu ya, itu sukses gitu. Dan hal ini kita harus akomodir dengan konteks misalnya mekanisme pemilihan oleh publik begitu. Dan yang kedua juga kalau kita lihat misalnya, dalam konteks ini kita juga tidak ingin gitu ya, dalam sisi demokrasi kita yang masih baru dibangun begitu mematangkan. Karena sekali lagi kita belum punya kematangan dalam sisi administrasi dan tata kelola, Bu Meli. Kalau administrasi tata kelola kepastian hukum kita cukup kuat misalnya, cukup konsisten, maka siapapun dia, contoh Singapura, Bung Meli, itu ya, uang dalam sisi demokratis masih kita katakan lebih rendah dari Indonesia, tapi administrasi dan tata kelolanya baik misalnya, maka tidak ada masalah begitu. Nah, kita dari sisi administrasi dan tata kelola kepastian hukum juga masih dalam membangun, masih mencari bentuk begitu ya, rawan diintervensi begitu ya. Maka mau tidak mau gitu ya, maka meletakkan suara publik itu dengan mekanisme pemilihan langsung. Walau sekali lagi misalnya itu dianggap berbiaya mahal, butuh waktu dan segala macam begitu. Dan ini juga mungkin yang menjadi perdebatan dengan keputusan MK menggeser memindahkan antara pemilu pusat, pileg dan pilpres pada waktu tertentu gitu, kemudian dipisahkan dengan pileg di daerah dan juga pemilu kepala daerah Meldi gitu. Ada selang 2 tahun paling tidak misalnya begitu. Tetapi kalau kita berangkat dari memilih orang yang paling kompeten, yang paling berintegritas misalnya, maka persoalan-persoalan teknis waktu sebenarnya tidak menjadi kendala begitu. Kecuali memang niat kita misalnya memunculkan kepala daerah dan jabatan tanda kutip yang berasal dari misalnya pertimbangan-pertimbangan politik, bukan karena pertimbangan kompetensi atau keberpihakan, Bung Nadi. Sebenarnya tangan-tangan pemerintah pusat di daerah tuh ada, Bung Firdaus ya. Misalnya untuk masalah korupsi segala macam KPK masih bisa ngambil kan ya.
gubernur-gubernurnya. Di situ saya kira Prabowo punya peran yang besar. Di BPK juga kalau ada masalah-masalah keuangan yang nggak benar, ya, atau tidak sesuai, misalnya peruntukan ini dikerjakan ini, tangan-tangan pusat masih ada. Dan DPR pusat masih bisa memanggil gubernur untuk konteks isu-isu tertentu yang terkait dengan masalah-masalah nasional misalnya. Begitu juga dengan kekuatan-kekuatan yudikatif ya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tinggi gitu ya. Dia semua masih ada tangan-tangan pusat di daerah. Nah, kalau untuk urusan demokrasi saya kira dibebaskan, sedangkan tangan-tangan pusat yang lain untuk KPK dan segala macam lebih ditajamkan agar sistem governance-nya, tata kelolanya berjalan dengan baik. Kalau tata kelolanya baik, Bung Firdaus, apapun ide-ide ya, tentunya sesuai dengan blueprint nasional, saya kira gubernur akan taat dengan itu, kemudian dia tentunya memuaskan para pemilihnya dan dia terkunci oleh suara pemilih, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan terkunci oleh prosedur hukum di Indonesia yang sangat pusat gitu, sehingga dia nggak bisa ngapain juga ya, walaupun dia dipilih oleh rakyatnya, dipilih oleh masyarakat di provinsinya, Bung Firdaus. Iya, betul. Kita bukanlah negara federalistik ya, artinya kekuasaan negara federal atau bagian itu begitu kuat begitu ya. Kita lihat dalam sisi pemerintahan kita, masih banyak urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat misalnya. Dalam sisi teknokrasi, kita lihat bagaimana peran Kemendagri dalam menentukan rencana pembangunan. Itu bagian dari masuknya tangan pemerintah. Begitu juga kementerian atau lembaga lain. Penegakan hukum, hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat. Jadi dominasi pemerintah pusat itu masih sangat kuat. Bahkan dalam konteks fiskal, Bu Meldi, dana perimbangan atau transfer daerah itu, sebagian besar daerah itu masih tergantung dari kemurahan hati pemerintah pusat dalam melakukan dana transfer, Bu Meldi. Jadi itu juga merupakan bagian dari tangan-tangan yang bisa menjadi tangan koordinasi atau komunikasi antara pusat dan daerah. Dan saya pikir dari sisi ini cukup gitu ya. Artinya tinggal bagaimana daerah itu diberikan juga ruang yang cukup untuk berkembang, berinovasi begitu ya. Memunculkan putra daerah. Jangan sampai nanti di drop lagi gubernurnya dari Jakarta, Bu Meldi. Di Papua atau di Sulawesi gitu ya, bahwa pejabat-pejabatnya adalah orang-orang Jawa, tanda kutip begitu ya. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara kompetensi tidak ada latar belakang daerah di sana. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalnya putra-putra daerah yang muncul gitu ya, berkembang sebagai kandidat yang mempersoalkan kepentingan atau menjaga, memperjuangkan kepentingan daerah, dan bisa jadi dari situ akan muncul calon-calon pemimpin nasional seperti harapan Presiden Prabowo. Semakin banyak calon pemimpin, semakin banyak profesional, orang berkarakter, berintegritas yang memimpin atau berkontribusi untuk negara ini, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.